Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Agus Syawal Official. Kali ini kita akan memasang kabel stop kontak. Nah, sebenarnya yang kayak gini mudah. Nah, ini kita nanti akan gunakan tang pemotong untuk kabelnya. Nah, nanti ada ukuran-ukurannya. Kita sesuaikan dengan kabel yang akan kita gunakan. Nanti kita akan gunakan itu kabel yang ukurannya 1,5 mm. Nah, kemudian ini stop kontaknya kita siapkan. Kali ini stop kontaknya kita ambil dari merek Uticon. Yang pertama kita buka dulu baut sebelah atasnya, ada skrup. Skrupnya ada 2. Oke. Nah, ini kita lihat di dalamnya itu ada bagian ini 1, 2, 3. Nah, yang pertama dan kedua tadi untuk menghubungkan kabel utama. Yang ketiganya nanti kita akan pasang kabel arde-nya atau groundingnya. Nah, yang ini kemudian kita buka yang satu lagi nih. Kita cukup kendorin aja nih, nggak usah sampai dilepas skrupnya. Kemudian mur yang ini kita kendorin, pastikan ada space cukup untuk kabelnya nanti dimasukkan. Ya, memang ada beberapa teknik, tapi menurut saya ini yang paling mudah gitu ya. Kita ukur dulu ya, kira-kira segini nih. Ini ada berapa senti ya? Ini ada sekitar 7 cm nih, 7 cm. Nanti kan kita harus pertimbangkan juga untuk lekukannya juga gitu. Ini cukuplah segini. Nah, kita potong dengan tang khusus ini, tang potong khusus yang tricky lah pokoknya untuk menggunakan tang ini. Walaupun terlihat mudah, tapi memang kalau kita terlalu kencang nanti kabel dalamnya terkelupas. Tapi kalau kitanya kurang kencang ya kabelnya nggak sobek gitu. Kalau saya biasanya saya kasih sedikit sayatan kecil nih gitu di kabel luarnya, karena hal tersebut akan mempermudah kita menyobek kabel luarnya. Nggak perlu sampai dalam, hanya sayatan kecil aja, sayatan halus di luar yang akan membuat kabelnya tersebut lebih mudah sobek nanti. Kalau sampai dalam ya bahaya, nanti kan melukai kabel yang pembungkus kabel yang di dalamnya. Ya, oke, sudah ya. Ada 3 kabel. Yang satu buat pasnya, yang satu buat netralnya, yang satu buat grounding. Ini kabel ukuran 3x1,5 mm. Ini kabel ini mampu menahan beban sekitar 2000 watt mungkin, 2000 watt. Dengan kondisi aman ya.
2000 watt. 2000 watt lebih deh, kemarin saya dikasih tahu bisa sampai 16 ampere malah ini kabelnya. Itu tadi. Nah, oke, kita potong dulu tadi. Nah, ini kita apa namanya, kita ukur. Idealnya sih dia panjangnya itu sekitar 7 mili, 7 mili lah gitu untuk dia bisa masuk. Nah, ini ukuran kita pakai yang 1,6. Nah, 1,6. Oke, nanti kita posisikan. Bentar, kita posisikan dulu. Tik, buka. Nah, ini tuh dia akan sobek sendiri tuh. Kita geser dikit. Set. Nah, tidak ada kabel yang terpotong, hanya pembungkus kabelnya saja gitu. Jadi pas di 1,6. Kalau kita coba di yang lebih kecil nanti akan ada kabel yang terpotong, ikut terpotong maksudnya. Nah, kalau kita pakai yang lebih besar lagi, nanti ada kemungkinan kabel luarnya itu tidak terpotong. Jadi 2 kali kerja nanti. Oke, sudah ya. Yang arde-nya ini, yang groundingnya itu kita sesuaikan, disesuaikan apa namanya, panjangnya, karena nanti kita akan lebih banyak nekuk di sana kalau misalkan nggak kita potong. Nah, itu langsung kita putar. Kenapa sih harus dipelintir ya? Untuk menambah kekuatan kabelnya saat nanti dikencangkan gitu. Jadi semuanya terikat bareng. Nah, buat saya ini yang paling mudah caranya, yaitu saya akan mengencangkan terlebih dahulu nanti nih bagian-bagian kabelnya nih, terutama yang ini nih, kabel arde-nya dulu yang saya kencangkan gitu ya. Oh, tadi kita belum ya, kita buka dulu. Ini masih kepanjangan. Ntar kita potong dikit. 7 sampai 5 mili lah gitu. Itu kita akan bisa ngepres space ya kabelnya ketika masuk, kemudian kita kencangkan. Cukup kuat dengan ukuran itu. Kalau terlalu panjang nanti akan ada kabel yang terlihat keluar. Kalau pendek nanti malah nggak bisa dikencengin karena nggak nyampe sampai ke batas pengencangan di baut pengencangan. Nah, ini menurut saya yang paling mudah. Saya pasang dulu arde-nya gitu, kemudian nih, bentar ya, saya kencangkan. Nah, oke, kencangkan dulu. Jadi posisi kabel dan stop kontaknya itu sudah saling terikat. Kita kenceng ya. Beda halnya kalau kita pasang dulu kabel-kabel kecilnya itu, kemudian nanti kita akan kesulitan mengikatnya, juga ada kemungkinan kuningan-kuningan itu akan terangkat. Nah, ini akan lebih mudah nih. Kita masukkan. Memang ada yang melakukan hal ini terlebih dahulu nih, yaitu mengencangkan kabel di baut kuningannya.
kalau kita pasang duluan kadang-kadang tuh kan keangkat nih. Jadi kalau kita pasang duluan di sana, nanti itu dia keangkat-angkat tuh si kuningannya, jadi nanti bikin ribet. Oke, kita pastiin dulu kekencangannya. Kita pastiin dulu ukurannya pas. Sini saya pakai yang serabut karena nanti secara apa ya, umurnya bisa lebih panjang karena lebih lentur gitu dibanding yang pejal yang ada kemungkinan patah di tengah, putus di tengah nanti kabelnya. Soalnya ini peruntukannya saya mau bikin buat kabel extension overlink namanya. Kalau kita biasa bilangnya perleng. Nah ini kita kencengin dulu. Tadi ada dua ya, ini satu dulu kita kencengin. Oke, yang kedua kita kencengin. Nah, cek apakah masih kendor, longgar. Nah, kabelnya kita agak tarik-tarik. Bentar. Nah, selesai. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memasang stekernya nih. Nah, steker juga kita dari Uticon. Ada beberapa tipe, tapi ini tipe yang modelnya seperti ini modelnya. Ada lagi yang tipe dia nggak dibelah dua gini, tapi bautnya dari bawah. Ini kita yang model dibelah dua. Sama seperti tadi, untuk penahan yang kita kendorin, yang satunya kita lepas. Nah, gitu. Karena ini kecil, lebih mudah lagi kalau kita sedikit berbeda nih. Bukan sedikit berbeda, justru yang kali ini berbeda dengan pemasangan stop kontak yang tadi, yaitu kita akan memasang terlebih dahulu di bagian ini, colokannya. Di bagian colokannya kita kencengin dulu. Nanti kita ukur dulu. Oke, ini idealnya itu antara 4 cm ya, 4 cm, dengan asumsi dia akan mudah ditekuk nanti pada saat pemasangannya. Sama kayak tadi, sedikit sayatan pakai cutter. Nah, ini akan mempermudah. Ya, ini sebenarnya sederhana, tapi kalau ya tahapan-tahapan yang nggak tahu ya, jadi nggak bisa juga ngerjain, jadi susah juga. Gitu. Ini kayaknya hal-hal yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan proyek kelistrikan di rumah. Ini sederhana banget ini. Oke, sama tadi kita pakai di 1,6, kita tarik. Oke, kita tarik, kita putar-putar kabelnya. Oke, yang ini juga, yang biru sudah, coklat sudah, groundingnya tadi yang pertama sudah. Ini kurang. Oke.
Ini kita coba sampai tembuskan karena berharap dengan itu akan jadi makin kuat nantinya pegangan si kabel itu ketika nanti di baut, dikencangkan bautnya. Oke, satu sudah. Sekarang yang coklat. Oke, bentar. Oke, pastikan kencangkan dengan maksimal. Nah, udah selesai. Baru sekarang yang kabel terakhir, kabel ketiga, yaitu grounding. Nanti kita langsung baut di bagian grounding ini di sini nih. Nah, ini ada cekukan, ada legok nih. Nah, ini untuk posisi kabel nanti di sana. Nanti parkir di situ kabelnya. Ya, kita masukkan dulu. Oke, kita kencangkan posisinya diatur sedemikian rupa. Ini kabel putihnya kita agak dorong. Nah, yang atas harus dirapin dulu nih karena posisinya nanti dia akan ada di tengah nih kabel colokannya. Kita dorong dulu bentar. Nah, kabel putihnya kita pasin, kemudian tuh kan lebih mudah kan. Kemudian kabel putihnya itu akan kita ikat. Sama halnya seperti tadi di steker, ini akan menahan kabel ketika nanti sengaja atau tidak sengaja ditarik ya, jadi kabel dalam itu nggak ikut ketarik. Oke, agar rapi tuh. Oke, udah rapi ya, rapi. Nah, sekarang kita siap kencangkan lagi. Oke. Nah, kita tutup. Idealnya adalah nanti ini ngeklik dan tidak ada space, tidak ada jeda. Nah, ini nggak ada nih aslinya nanti. Nah, ini kan kompres kan tuh. Nah, setelah itu baru kita terlihat rapat, rapi. Oke, demikian teman-teman cara memasang kabel untuk steker dan stop kontak. Semoga mudah untuk diikuti. Teman-teman bisa melakukannya sendiri di rumah, ya, tahu di kantor atau di